Direktur Penyidikan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Yang saya hormati Pak Kapus Penkum beserta jajaran serta teman-teman dari wartawan yang malam ini hadir bersama kita. Saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya pada beberapa perusahaan periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Sebelum saya menyampaikan ini juga saya ingin sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwa saat ini juga sedang ada 10 perkara korporasi terkait kasus Asuransi Jiwasraya ini yang sedang dalam proses penuntutan yang sebentar lagi akan dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan untuk perkembangan pada malam hari ini adalah dapat saya sampaikan sebagai berikut, bahwa pada bulan Maret 2008 Menteri Negara, Badan Usaha milik negara atau BUMN menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwasraya dihadapkan pada kondisi insolven, yaitu kategori tidak sehat, di mana pada posisi 31 Desember 2008 terdapat kekurangan penghitungan dan pencadangan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis sebesar 5,7 triliun. Selanjutnya, karena PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan milik negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dan bidang usahanya adalah di bidang asuransi jiwa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka Menteri BUMN mengusulkan supaya penyehatan perusahaan tersebut kepada Menteri Keuangan dengan menambah modal sebesar 6 triliun rupiah dalam bentuk zero coupon bond dan kas untuk mencapai tingkat solvabilitas atau rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Minimum atau RBC, metode perhitungan untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang merupakan ukuran untuk memastikan perusahaan asuransi mampu memenuhi kewajibannya sebesar 120%. Namun, usulan tersebut tidak disetujui karena tingkat RBC PT AJS sudah mencapai minus 580%. Kemudian, untuk mengatasi kondisi keuangan PT AJS tersebut, maka pada awal tahun 2008, Direktur PT AJS atas nama Hendrisman Rahim yang perkaranya sudah diputus beberapa waktu yang lalu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bersama dengan Heri Prasetyo
dan Syah Mirwan melakukan pembahasan tentang kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya, yang mana dalam pembahasan tersebut dibahas tentang rencana restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya dengan tujuan untuk memenuhi restrukturisasi bisnis asuransi Jiwasraya sebagai akibat adanya kerugian pada tahun-tahun sebelum tahun 2008. Dan bisnis produk-produk asuransi PT Asuransi Jiwasraya, yakni adanya ketimpangan antara aset yang dimiliki dan liability, yaitu kewajiban PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis minus sebesar 5,7 triliun. Ini secara kronologis harus saya sampaikan fakta-fakta ini sehingga nanti menjadi jelas kenapa harus ada perkembangan penyidikan yang akan memuara penetapan terhadap tersangka baru. Selanjutnya, untuk menutup kerugian PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo dan Syah Mirwan membuat produk baru, yaitu saving plan yang mengandung unsur investasi dengan bunga tinggi, yaitu sebesar 9–13%. Sementara bunga bank pada saat itu sebesar 7,50 sampai dengan 8,75%. Berarti di atas bunga rata-rata bank pada saat yang sama. Pemberian bunga yang tinggi tersebut atas sepengetahuan dan persetujuan dari tersangka IR, di mana untuk memasarkannya sebagai produk asuransi harus mendapatkan persetujuan dari Bapepam LK, dan berdasarkan ketentuan pasal 6 KMK nomor 422 garis miring KMK garis miring titik 06 garis miring 2003 tanggal 30 September 2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yaitu pada pokoknya perusahaan perasuransian tidak boleh dalam keadaan insolvensi atau kondisi perusahaan tidak bisa membayar uang atau hutang atau kewajiban keuangannya tepat waktu. Kemudian melalui beberapa pertemuan, jadi pertemuan tidak hanya sekali, tapi beberapa kali pertemuan antara Bapak LK dengan PT Asuransi Jiwasraya yang saat itu dihadiri oleh Hendrisman Rahim, kemudian dihadiri oleh Hari Prasetyo, dihadiri oleh Syah Mirwan, dan dihadiri oleh tersangka IR yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK, yang membahas tentang pemasaran produk saving plan. Kemudian IR menyetujui dengan membuat surat yang berisi bahwa PT Asuransi Jiwasraya dapat memasarkan produk saving plan dengan surat antara lain nomor S.10214 garis miring BL garis miring 2009 tanggal 23 November 2009 dan surat nomor
S.1684/MK.10/29 tanggal 23 November 2009. Padahal pada saat itu tersangka tahu bahwa kondisi real PT Asuransi Jiwasraya saat itu dalam keadaan insolvensi. Kemudian pemasaran produk saving plan dengan struktur bunga dan benefit yang tinggi kepada pemegang polis sangat membebani keuangan perusahaan karena tidak dapat diimbangi dengan hasil investasi. Yang tadi saya katakan investasi bunganya rendah, sementara tadi menjual produk dengan bunga yang sangat tinggi. Bahwa premi yang diterima oleh PT Asuransi Jiwasraya melalui program JS Saving Plan pada periode tahun 2014 sampai 2017 sebesar 47,8 triliun. Selanjutnya, saya sampaikan bahwa dana yang diperoleh oleh PT AJS yang diantaranya melalui program Saving Plan tersebut dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya dengan cara ditempatkan dalam bentuk investasi saham dan reksadana yang dalam pelaksanaannya investasi yang dilakukan tidak didasari prinsip good corporate government dan manajemen risiko investasi, di mana dari penelusuran transaksi investasi saham dan reksadana tersebut diketahui terdapat transaksi yang tidak wajar terhadap beberapa saham, antara lain IIKP, SMRU, TRAM, dan sebagainya, serta beberapa saham lainnya yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui manajer investasi yang mengelola reksadana, sehingga transaksi tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan nilai portofolio aset investasi saham dan reksadana dan mengalami kerugian. Terhadap beberapa fakta tersebut, pada malam hari ini tim penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian pada Bapepam LK periode 2006 sampai dengan 2012. Penetapan tersebut berdasarkan surat nomor TAP /11/F.2/F.2 tanggal 7 Februari 2025. Kemudian terhadap tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 2 pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya
periode 2008 sampai dengan 2018 sejumlah 16 triliun 807 miliar 283 juta 375 ribu rupiah. Terhadap tersangka pada malam hari ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan dan dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah penahanan nomor 11/F-2/02/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 dan yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Dirjen Anggaran pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas, yang kurang dipahami, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira demikian rekan-rekan media ya, karena penjelasan dari Pak Direktur